Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ma'arif Kalirejo, Lampung Tengah, yang saya hormati, pada kesempatan semester ini tentu kita akan melakukan sebuah proses belajar mengajar. Di saat ini ada di semester 2 ya. Jadi semester 2 perkenalkan, saya Khairul Anwar yang akan mengampu mata kuliah akhlak tasawuf. Nah, di sini di semester genap ini tahun akademik 2024-2025, jadi pada jurusan tarbiyah program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Nah, di sini mahasiswa-mahasiswi yang terhormat, bahwa tentu kita tidak bisa untuk menjalani hidup dan kehidupan ini hanya kosong belaka, hanya mempelajari kulit-kulitnya saja. Nah, ini ibarat kita naik gerobak sapi itu pincang. Nah, belajar sebuah ilmu, kalau sudah paham ilmu syariat, maka harus juga memahami ilmu hakikat, supaya nanti dalam tatanan kehidupan kita tidak pincang. Seperti dalam sebuah kitab, syariat iku datang temeko intan ngaku torekot, torekot datang temeko intan ngaku hakikat, hakikat datang winelas intan ngaku ma'rifat. Jadi ajaran-ajaran yang sering dikumandangkan dalam kitab-kitab tasawuf, mulai dari kitabnya Syekh Imam Ghazali, kitab Syekh Ulumuddin, ada kitabnya Hikam karya Ibnu Athaillah, semua membahas terkait tentang ilmu olah rasa. Nah, ini dijabarkan dalam semester awal ini ada namanya mata kuliah akhlak dan tasawuf. Dari itu mahasiswa semuanya, mari kita bahas bersama terkait tentang rencana pembelajaran semester. Nah, ini rencana pembelajaran semester ini ada di mata kuliah akhlak dan tasawuf. Nah, di RPS yang berkode STAI 108, masuk rumpun mata kuliah tarbiyah. Nah, di sini bobotnya 2 SKS di semester 2. Nah, di sini ada tanggal penyusunan. Kalau memang nanti ini dibuat untuk semester selanjutnya, ini disusun pada tanggal 27 Juli 2025. Nah, di baris berikutnya ada kolom pengembang RPS. Nah, dosen pengembangnya itu ada saya Khairul Anwar MPDI, ditandatangani, dan koordinator MRMK. Ini nanti siapa yang ditunjuk oleh ketua. Nah, ada ketua prodi, Bapak Basirun MPD. Selanjutnya terkait tentang capaian pembelajaran, mahasiswa sekalian perlu saya sampaikan terkait tentang ini. Capaian pembelajaran lulusan dari program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu ada CPL 1 terkait sikap, bagaimana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di sini ada selanjutnya adalah CPL 2, menguasai pengetahuan tentang ilmu akidah dan akhlak, tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu sosial humaniora. Dan di sini dilanjutkan dengan CPL 3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan nilai-nilai humaniora. JPL 4 itu mampu menguasai materi akhlak dan tasawuf dalam pencerahan dan penanaman keterbukaan terhadap masyarakat. Capaian yang harus dicapai. Selanjutnya ada pembahasan yang lebih sub, jadi dari capaian pembelajaran. Jadi CPMK 1 yang memang ini ada beberapa hal yang memang sikap kerjasama dan tanggung jawab dan etika dan kemandirian. Itu bila CPMK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran di CPMK, kemudian sub CPMK-nya. Nah, di sini CPMK 2 ada pemikiran logis dan sistematis dalam tasawuf Nusantara. Ketika ada pengambilan keputusan berbasis analisis tasawuf. CPMK 4 ini ada formulasi penyelesaian masalah dalam tasawuf. CPL 4 dan terkait tentang ini ada peta metrik keterkaitan antara CPL Prodi dan sub CPMK. Ini ada peta CPMK-nya ini terkait tentang ini. CPL Prodi-nya CPL 1, CPMK-nya sub pokok bahasan yang memang harus kita kupas bersama, menunjukkan sikap etis dalam diskusi. Yang sub yang kedua, pertanggungjawaban dalam tugas kelompok. Ini nanti panjenengan membentuk kelompok. Jadi CPL 2 menjelaskan konsep akhlak dalam tasawuf. Nah, ini yang sub 2.2-nya menguraikan tokoh-tokoh tasawuf. Terkait tentang ini nanti jelas yang sedang tenar itu ada tokoh tasawuf perempuan itu ya sebagai pemimpin sufi dunia, tidak lain tidak bukan Rabi'ah al-Adawiyah. Kita nanti akan masuk ke pengembaraan kita ke Imam Ghazali, kitab-kitabnya di situ yang memang jadi pedoman para pelaku sufi, pelaku torekot di situ. Selanjutnya CPL 3-nya menyusun argumen kritis tentang akhlak tasawuf. Ini ada sub CPL nya. Ada di CPM 4 itu sub pokoknya 1 merancang solusi etis berbasis tasawuf. Ini sub 4.2-nya menyusun makalah refleksi tentang tasawuf. Selanjutnya ada deskripsi singkat terkait tentang mata kuliah. Akhlak tasawuf membahas dimensi etika spiritual dalam Islam yang berakar pada penyucian jiwa. Jiwanya yang kotor-kotor itu diubah ben bersih. Jadi melalui pendekatan batiniah pada Allah. Kadang-kadang ada yang melalui torekot Sadiliyah, torekot Qadiriyah Nasyabandi, torekot Khalidiyah, torekot Satariyah, torekot Rifaiyah, torekot Anwariyah, torekot Tinjaniyah, ada lagi torekot Akmaliyah. Nah, banyak aliran-aliran torekot. Dan juga ada beberapa padupuan yang melaksanakan suluk. Nah, ini apa suluk? Nah, tentu perlu ini kita ketahui bersama dalam hal perjalanan pengembangan spiritual kita. Bagaimana kita mampu menempuh jalan menuju Allah, ini melakukan suluk, laku. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bahan kajian kita, materi pembelajaran kita terkait tentang pendidikan karakter, pengendalian diri, kesehatan mental kita, etika sosial, spiritual modern. Dan ini menjadi relevansi dan manfaat dalam kondisi real di lapangan. Nah, tidak menutup kemungkinan tentu daftar pustaka kita yang utama adalah akhlak tasawuf, berjudul Membangun Karakter Islami yang ditulis oleh Haji Misbah.
menurut tasawuf akhlaki, yang ditulis oleh Dr. Faisal Muhammad. Selanjutnya adalah akhlak tasawuf mazhab cinta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yang ditulis oleh Dr. Abdul Qudus. Dan selanjutnya ada juga buku pendukung, yaitu terkait tentang akhlak tasawuf, membangun karakter Islami, akhlak tasawuf, yang ditulis oleh Hajah Siti Rahmah dan yang lain-lain. Nah, ini ada dosen pengampunya Khairul Anwar MPDI dari terkait membahas tentang akhlak tasawuf. Itu selanjutnya penilaian, kira-kira penilaian dalam hal ini. Ada mata kuliah yang memang harus diampu, ya, mahasiswa sekalian harus menjalani dalam 16 pertemuan ini. Jadi tidak bisa nanti mendapatkan nilai A tapi nggak pernah masuk. Nah, ini keaktifan mahasiswa, ada proporsi dan skala penilaian. Jadi aktivitas mahasiswa dalam proses melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini ada proporsinya 25%. Keaktifannya tinggi banget. Juga UTS ada 25%. Ya, ikut UTS tapi nggak pernah masuk kuliah. Nah, ini juga nanti akan berkurang banyak. Nah, melaksanakan tugas juga mengikuti ujian akhir semester. Nah, ini proporsinya ada 25%, tugas 20% dan UAS 30%. Nah, ini tinggi sekali. Dan juga di sini ada nilai akhir yang 80 sampai 100, hurufnya A, angka mutunya 4, statusnya lulus dan selanjutnya. Ini yang pelaksanaan evaluasi bentuk tes, jenis tes, kisi-kisi instrumen penilaian, instrumen rubrik penilaian, dan selanjutnya kisi-kisi diantaranya terkait tentang kemampuan akhir yang diharapkan dalam sub JPNK. Salah satunya adalah memahami konsep akhlak tasawuf. Ini bentuk instrumennya apa? Pilihan ganda. Aspek penilaiannya bagaimana? Penilaian kognitif, afektif, psikomotorik. Dan nanti ada beberapa hal lagi yang memang ada di JPNK kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya ada rubrik skala persepsi. Ini ada di rubrik skala persepsi ini ada aspek dimensi yang dinilai, kemampuan komunikasi, penugasan materi, kemampuan menghadapi pertanyaan. Nah, ini semua nanti mahasiswa teruji di sini. Jauh mana karakternya, penggunaan alat peraga dalam presentasi, termasuk kita ada proyektor, menyusun bahan tayang, membuat PowerPoint-nya, kecepatan penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah penilaian, instrumen penilaiannya. Ini tidak lepas dan tidak keluar dari 3 aspek tadi, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif tentang keilmuan, pengetahuan keilmuannya, afektifnya sikap, tingkah laku sampai di kelas, tingkah laku bersama dosen terhadap kawan. Juga psikomotor, keterampilan panjenengan dalam mempresentasikan hasil ilmu. Ini yang harus diukur. Indikator-indikatornya apa? Nah, memahami konsep akhlak tasawuf yang mengkognitif kan, yang afektif terkait dengan sikap, menunjukkan sikap tasawuf dalam kehidupan. Psikomotoriknya ada indikator menerapkan nilai tasawuf dalam tugas sosial terkait dampak ke masyarakat. Jenis instrumennya kognitif ada tes tertulis, yang afektif ada observasi dan angket, yang psikomotorik ada proyek, ada presentasi. Ada beberapa contoh dari soal juga. Rubrik penilaian di sini ada berapa kriteria rubrik penilaian. Kriteria ketepatan konsep, nanti skor 1 tidak sesuai, skor 2 kurang tepat, skor 3 hampir tepat, skor 4 sangat tepat. Ini salah satu contoh rubrik. Dan lain penilaian sikap afektif, nah, ini juga ada beberapa skornya. Selanjutnya terkait tentang evaluasi dan penilaian mata kuliah. Satu, evaluasi lewat UTS, yang kedua UAS, yang ketiga adalah tugas dan partisipasi aktif di kelas.
Nah ini yang menentukan penilaian terhadap mahasiswa. Selanjutnya adalah rencana tugas mahasiswa. Nah ini ada nanti kita susun mata kuliah akhlak tasawuf, kodenya adalah STAI 108 yang mau dibuat per kampus. Nah, ada 2 SKS bukan yang harus ditempuh. Jadi nanti kita proses di semester 2 dan di Pengamuk Khairul Anwar. Bentuk tugas diantaranya adalah refleksi makalah, presentasi tokoh sufi. Nah, tadi yang pernah saya sebutkan ada seperti Syekh Imam Ghazali, Rabi'ah Al-Adawiyah, Jalaluddin Rumi, Zunnun Al-Misri, Al-Halat. Ada yang di Indonesia ada Wali Songo, ada Kanjeng Sunan Syekh Siti Jenar dan lain-lain. Tokoh-tokoh sufi kita. Dan nanti ada proyek implementasi nilai tasawuf, jurnal refleksi pribadi, analisis bahan ajar. Selanjutnya judul tugas, contohnya adalah mahasiswa untuk mampu menyelesaikan soal materi, perbedaan akhlak, etika dan moral secara mandiri. Sub capaian pembelajaran mata kuliah, kan mahasiswa memahami pengertian akhlak, moral, etika sampai apa, mampu merancang pemikiran tasawuf dalam konteks psikologi dan sosial. Outcome-nya yang diharapkan seperti itu. Deskripsi tugas, contoh deskripsi tugas, ada judul tugas, ada pengaruh tasawuf akhlak terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Deskripsinya mahasiswa diminta untuk menyusun makalah ilmiah yang mengkaji bagaimana nilai-nilai tasawuf akhlak seperti ikhlas, sabar, menerima anak yang pandung, tawakal dan istiqomah. Sub CPNK yang dicapai, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tasawuf akhlaki, mampu mengidentifikasi nilai-nilai spiritual. Nah, mampu mengaitkan ajaran tasawuf dengan pembentukan karakter. Outputnya tersebut makalah di ilmiah dibuat 5-7 halaman, disertai refleksi pribadi ditulis dalam 1 halaman. Penerapan nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Monggo nanti ditulis, direfleksikan dalam bentuk tulisan. Ada juga kriteria penilaian. Dan di sini aspek penilaiannya jadi ke dalam analisis, yang mana mahasiswa mampu menganalisis materi-materi kuliah yang diterima. Kesesuaian referensi ada 30%, 20% persentase. Sistematika penulisan, jadi metodologi penulisannya sejauh mana, ada sistematikanya 30%. Refleksi pribadi, nah ini bagaimana mampu mengimplementasikan ya, bahasa yang tepatnya istilah 10%. Selanjutnya adalah metode pengerjaan tugas, bisa studi literatur, bisa analisis konsep, refleksi pribadi, diskusi kelompok, boleh kerjakan dengan kelompok, penulisan akademik, presentasikan, didiskusikan lebih lanjut. Bentuk dan format luaran, jenis tugas yang banyak membuat makalah ilmiah, jurnal refleksi, presentasi tokoh sufi, tadi yang proyek sosial, video refleksi dan yang lain. Bentuk luarannya makalah ilmiah tadi menjadi naskah akademik. Nah, mungkin contohnya formatnya 5-10 halaman, fontnya 12, spasinya 1,5, dengan menggunakan font New Roman. Indikator dan bobot penilaian. Indikator penilaiannya itu ada beberapa 3 kolom terbentuk. Kemampuan yang dinilai, indikator penilaian, metode evaluasi. Kemampuan yang dinilai umpamanya pemahaman konsep akhlak dan tasawuf. Indikator penilaiannya kelengkapan dan kebenaran penjelasan. Metode evaluasi, diskusi, ceramah, dan jawab dan yang lain. Bobot penilaiannya itu yaitu ada komponen penilaian terkait dengan kehadiran dan partisipasi aktif di kampus, tugas individu, dan bobotnya ada 10-20, 20-30, jurnal refleksi ada 10-15%, UAS, UTS dulu, nah ini 20%, UAS 20-30%, dan total 100 dari beban-beban ini juga seperti biasa ada daftar rujukan, jadwal kapan pelaksanaan, dan tentu di semester 8 dan semester 16. Dan ada daftar pustaka, buku wajib yaitu rujukan yang wajib dan rujukan pendukung, seperti itu.
beberapa hal rencana pembelajaran semester sudah kita sampaikan, dan kontrak belajar kita juga sudah kita sampaikan, dan tentu itu mahasiswa harus juga ketua kelasnya nanti membentuk kelompok, salah satu penugasan supaya nanti mampu menyusun karya makalah ilmiah yang harus dipresentasikan. Jadi minggu depan siapa yang harus disiapkan, monggo nanti dibentuk oleh ketua kelas, nanti kabari Pak dosennya. Terima kasih RPS yang telah kami sampaikan dalam pertemuan awal ini, dan agar supaya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.